manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, Tuhan melihat akan kecenderungan manusia yang selalu berbuat dosa. Tuhan Tuhan sangat menyesal menjadikan manusia, dan hal itu sangat memilukan hati Tuhan. Dan ada sebuah keluarga yang hidupnya selalu takut akan Tuhan dan selalu hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu adalah Nuh. Nuh dan keluarganya adalah orang yang sangat hidup takut akan Tuhan. Nuh juga mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan pada saat itu bumi sangatlah rusak. Semua orang lainnya sangat jahat. Tuhan memberitahu Nuh akan menutupi banjir jika orang-orang tidak bertobat. Nuh mengajarkan kepada orang-orang bahwa Tuhan mengasihi keluarga mereka, dan mereka juga memiliki iman yang sangat teguh kepada Tuhan. Dan ketika Nuh mengajarkan hal itu, mereka tidak mau mendengarkan Nuh dan tidak mau bertobat. Dan seketika itu air bah mulai datang dan memenuhi bumi dan membunuh semua makhluk hidup maupun manusia. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan Tuhan juga berkata bahwa Ia akan mengakhiri hidup segala makhluk hidup di atas bumi, baik itu manusia maupun makhluk lainnya. Dan di sini Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera dari kayu bukit, dan ia harus membuat bahtera itu berpetak-petak. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang terbuat dari kayu gofir, yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Sebab Allah akan mendatangkan air bah untuk meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup yang ada di bawah kolam langit, dan segala yang ada di bumi akan mati. Sebab Allah mengadakan perjanjiannya dengan Nuh, maka Nuh itu masuk ke dalam bahtera beserta anak-anaknya, istrinya, dan istri dari anak-anaknya. Dan Allah pun menyuruh Nuh untuk membawa segala yang hidup dari segala makhluk dan segala jenis burung dan dari segala hewan yang ada di bumi. Dan Allah pun menyuruh Nuh untuk membawa segala jenis makanan yang dapat dimakan di dalam bahtera itu. Lalu Nuh pun melakukan semuanya apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Air bah. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah itu meliputi bumi. Dan di situ Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu beserta dengan istrinya dan istri anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan Tuhan juga menyuruh Nuh untuk memasukkan segala binatang-binatang yang merayap di atas bumi, yaitu burung-burung di udara dan burung-burung yang merayap di muka bumi. Dan ketika itu, ketika air bah itu datang meliputi bumi, pada waktu itu samudra raya yang dahsyat melingkupi Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan menyuruh Nuh untuk masuk ke dalam bahtera itu bersama dengan istrinya dan istri anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Karena Tuhan melihat Nuh hidupnya taat kepada Allah dan ia setia kepada Allah dan orang sesamanya. Dan Tuhan menyuruh Nuh untuk mengambil 7 pasang, yaitu jantan dan betina yang
yang haram dan yang haram maupun yang tidak haram. Tuhan mempunyai maksud tertentu mengapa Tuhan menyuruh Nuh untuk mengambil sepasang betina dan sepasang jantan, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Karena Tuhan akan menurunkan air bah itu di bumi selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Karena Tuhan akan menghapuskan bumi dan seluruh isinya yang ada di muka bumi itu. 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu itu Nuh berumur 600 tahun. Pada waktu itu terbelalah segala mata air yang ada di muka bumi itu. Dan tingkap-tingkap di langit pada hari itu jugalah, dan turunlah hujan lebat yang sangat dahsyat itu meliputi muka bumi itu, sehingga ia menutupi gunung-gunung yang tinggi, dan anak-anak Nuh beserta istrinya masuk ke dalam bahtera itu. Pada hari itulah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya itu masuk ke dalam bahtera itu beserta binatang-binatang yang merayap di muka bumi itu. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh, dan Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dan bahtera itu melengkung tinggi dari bumi, dan air itu semakin bertambah naik, dan ditutupinya lah gunung yang tinggi sampai 15 hasta di atasnya. Lalu dihapuskannya lah Allah segala yang ada di muka bumi itu, baik manusia maupun hewan yang ada di muka bumi itu. Dan hanya Nuh yang hidup dan bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang ikut bersamanya di dalam bahtera itu. Allah menghembuskan angin ke bumi, ditutupilah mata air sehingga air itu turun. Samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkurang air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera, lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan
Burung merpati itu dan pada paruhnya di bawahnya daun zaitun yang segar. Disitulah Nuh mengetahui bahwa air telah berkurang di muka bumi. Selanjutnya ditunggunya pula burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 sudah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka pintu lalu melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah kering. Dalam bulan kedua pada hari yang kedua bumi telah kering. Firman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera itu bersama dengan anak-anaknya, istri dari anak-anaknya, segala binatang yang bersama-sama dengan dia, dan burung-burung dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama istrinya, anak-anaknya, dan binatang liar yang ada di dalam bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun ditimbulkan takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kukatakan, selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim-musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau hujan, siang dan malam. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Nuh menjadi petani dan Sem akan mendapatkan warisan dari ayahnya untuk menduduki tanah yang besar, untuk beranak cucu, dan pada akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, di sini Nuh juga masih hidup 350 tahun sesudah air bah itu terjadi di muka bumi, dan ia meninggal di usia yang mencapai umur 950 tahun. Disitulah akhir hayat Nuh. Perjanjian Allah dengan Nuh. Ketika air telah berakhir dari bumi atau bumi telah menjadi kering, ada perjanjian Allah dengan Nuh. Awalnya Tuhan telah memberkati Nuh untuk memiliki banyak keturunan agar kembali memenuhi atau kembali bumi dipenuhi dengan manusia. Akhirnya Tuhan memberkati Nuh untuk beranak cucu. Lalu yang berikutnya ada perjanjian antara Nuh dengan Allah, bahwa Allah berjanji kepada Nuh bahwa ia tidak akan melenyapkan manusia lagi dengan air bah, dan Tuhan tidak akan memusnahkan bumi lagi atau tidak memusnahkan segala jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Lalu perjanjian tersebut ialah ketika sebuah busur yang ada di langit. Dari perjanjian tersebut ialah bahwa ada sebuah busur yang ada di awan, bahwa ketika busur itu muncul di awan, itu mempertandakan bahwa Allah tidak akan lagi untuk memusnahkan bumi
untuk melenyapkan segala jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Itu bagian dari perjanjian Nuh dengan Allah. Jadi dari situlah bumi kembali dipenuhi dengan segala jenis makhluk hidup dan segala manusia. Akhirnya bumi kembali dengan semula, bahwa Tuhan telah memberkati Nuh untuk beranak cucu untuk memenuhi bumi. Kehidupan Nuh adalah bahwa Nuh adalah seorang yang sangat benar di hadapan Tuhan, atau orang yang sangat beriman kepada Tuhan. Nah, ketika Nuh diperintahkan untuk melakukan sebuah tanggung jawab yang sangat besar, Nuh melakukannya dengan setia. Nuh melakukannya dengan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan melihat akan iman Nuh, dan Tuhan menganggap bahwa Nuh adalah salah satu orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Nah, lalu ketika Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, untuk memuat segala sesuatu atau segala jenis makhluk hidup untuk diselamatkan, lalu yang lainnya telah dibinasakan atau telah dimusnahkan oleh air bah. Nah, dari situlah kita belajar bahwa ketika kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar ataupun tanggung jawab yang kecil, kita harus melakukannya dengan setia. Kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mempercayakan segala sesuatu, perkara-perkara yang kecil sampai pada perkara-perkara yang besar. Nah, jadi marilah kita mengikuti apa yang mengikuti kehidupan Nuh, maka kita bisa diandalkan atau kita bisa dipercaya oleh siapapun. Baik teman-teman sekalian, yang dapat kita pelajari dari kehidupan Nuh adalah kehidupan orang yang beriman. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh tidak perlu menguji Allah sebelum bertindak. Allah memerintah, dan menurut sifat ini adalah karakteristik Nuh. Nuh adalah keturunan orang Set atau garis keturunan yang taat dan setia kepada Allah. Jika kita meniru teladan Nuh, maka prinsip terbaik yang dapat kita ikuti ialah bersikap benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hidup bergaul dengan Allah, hidup benar menurut Allah, hidup benar dengan sesama, dan mempunyai hubungan yang menghormati dan menyembah Allah. Secara teologisnya, kita juga memperoleh beberapa pelajaran dari kehidupan Nuh. Yang pertama ialah bahwa kehidupan Nuh mengingkatkan kebenaran yang abadi, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. Kasih karunia Allah berada atas Nuh, karena tanpa Allah, Nuh juga akan Sekian